Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia Pratiwi dengan NIM 2301078 selaku moderator dari kelompok 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Obat Saraf Otonom. Nah, sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Farmakologi 1 Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Farmasi yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Kezia Nabila Mulyono, yang selanjutnya ada Muhammad Juan Arashid, yang ketiga ada Nadia Iftiwata, yang keempat ada Naifa Ulia, yang kelima ada Naswah Mahmudatun Nisa, yang keenam ada saya sendiri Putri Adelia Pratiwi, yang ketujuh ada Rista Hendri Nafriani, yang kedelapan ada Selvina Juliani. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih sistem saraf otonom itu? Nah, sistem saraf otonom merupakan salah satu sistem saraf yang paling kompleks dan tidak dapat dikendalikan secara sadar. Nah, sistem saraf otonom ini sendiri bertanggung jawab dalam mengatur motilitas dan ekskresi pada kulit, pembuluh darah, dan organ visceral dengan cara merangsang pergerakan otot polos dan kelenjar ekstokrin. Nah, sistem ini bertanggung jawab untuk mengatur fungsi-fungsi penting tubuh seperti pergerakan otot polos yang terdapat di dinding organ dalam seperti lambung ataupun usus. Nah, dan kelenjar eksokrin yang mengeluarkan zat-zat seperti keringat atau enzim pencernaan. Nah, jadi sistem saraf otonom ini menjaga agar tubuh tetap berfungsi dengan baik meskipun kita tidak menyadarinya ataupun tidak. Nah, pembahasan yang kedua yaitu ada penggolongan obat pada sistem saraf otonom. Nah, jadi sebelum kita masuk nih ke penggolongan obat otonom, kita harus tahu dulu nih apa sih obat otonom itu. Nah, jadi obat otonom adalah obat yang bekerja dan memberikan efek pada berbagai bagian sistem saraf otonom. Nah, fungsi utama sistem saraf otonom adalah sebagai regulator internal organ tubuh yang meregulasi fungsi spesifik tanpa dipengaruhi kesadarannya. Nah, jadi penggolongannya itu ada dua. Yang pertama ada sistem saraf pusat. Nah, yang kedua ada sistem saraf perifer, atau ada yang defisi sensorik dan defisi motorik. Nah, jadi neurotransmitter utama dalam sistem saraf otonom itu sendiri itu ada dua. Yang pertama ada reseptor adrenergik, yaitu diaktifkan oleh neurotransmitter adrenalin atau epinefrin, dan non-adrenalin atau non-epinefrin dalam sistem saraf simpatik. Nah, yang kedua ada reseptor kolinergik. Nah, ini diaktifkan oleh neurotransmitter asetilkolin, di mana bagian dari fungsinya yaitu istirahat dan pencernaan dalam sistem saraf parasimpatik. Baiklah, selanjutnya adalah penggolongan obat sistem saraf otonom berdasarkan efeknya terhadap sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Yang pertama ada obat simpatometik atau adrenergik agonis. Obat ini meniru efek dari adrenalin dan non-adrenalin sehingga meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatis. Digunakan untuk meningkatkan denyut jantung, melebarkan bronkus, dan meningkatkan tekanan darah. Lalu yang kedua ada obat simpatolitik atau adrenergik antagonis. Obat simpatolitik ini bekerja dengan menghambat aktivitas sistem saraf simpatis, biasanya dengan memblokir reseptor adrenergik yang digunakan untuk mengobati hipertensi dan aritmia jantung. Selanjutnya, yang ketiga, obat parasimpatiatomimetik atau kolinergik agonis. Obat ini meningkatkan aktivitas sistem saraf parasimpatis dengan meniru efek asetilkolin. Digunakan untuk merangsang sekresi air mata dan saliva. Lalu yang keempat ada obat parasimpatolitik atau kolinergik antagonis. Obat ini memblokir reseptor asetilkolin sehingga mengurangi aktivitas sistem saraf parasimpatis yang digunakan untuk mengurangi sekresi selama pembedahan atau pelebaran pupil selama pembersihan mata. Jadi ini adalah dua efek yang berbeda atau mereka memiliki sifat yang berbeda. Lalu selanjutnya bisa dilihat pada gambar
Pada sistem parasimpatis dan sistem saraf simpatis ini memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini bisa dilihat dari organ yang diatur oleh sistem parasimpatis dan simpatis tadi di dalam sistem saraf otonom. Selanjutnya adalah obat ganglia. Ganglia basal adalah gugus nukleus yang ditemukan jauh di dalam neokorteks otak. Ganglia ini memiliki banyak fungsi yang terkait dengan penghargaan dan kognisi, tetapi terutama terlibat dalam kontrol motorik. Secara khusus, ganglia basal dianggap sebagai mekanisme penjaga gerbang untuk menginisiasi gerakan motorik, yang secara efektif memilih tindakan mana yang akan diizinkan dan tindakan mana yang akan dihambat. Selain itu, nukleus ganglia basal berproyeksi ke daerah limbik dan prefrontal dan talamus, yang berfungsi dengan cara yang sama untuk mewujudkan pengambilan keputusan, eksekutif, dan rangsangan emosional, penghargaan, ataupun penolakan. Sejumlah penggangguan motorik penting mempengaruhi ganglia basal, seperti penyakit Parkinson dan Huntington, yang mengganggu kontrol motorik dalam konteks yang sangat berbeda. Selanjutnya, saya akan membahas mekanisme kerja obat sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom atau autonomic nervous system berperan penting dalam hemostatis, termogulasi, kardiovaskular, dan gastrointestinal. ANS atau autonomic nervous system ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem saraf simpatetik atau SNS, atau dengan kepanjangannya Sympathetic Nervous System, yang mengendalikan respon. Yang kedua ada sistem saraf parasimpatetik atau PNS dengan kepanjangan Parasympathetic Nervous System, yang bertugas untuk mengawasi fungsi-fungsi pemeliharaan di dalam tubuh, yang diantaranya mencakup fungsi pencernaan pada manusia. Baiklah, materi selanjutnya. Dalam sistem saraf otonom, salah satu cabang yaitu saraf parasimpatetik bertugas untuk mengawasi fungsi pemeliharaan tubuh, yaitu dengan cara mempengaruhi sintesis dan pelepasan neurotransmitter. Yang pertama, meningkatkan sintesis. Ada beberapa obat yang dapat meningkatkan produksi neurotransmitter seperti norepinefrin atau asetilkolin. Yang kedua, menghambat sintesis. Obat lain juga dapat menghambat produksi neurotransmitter. Yang ketiga, memudahkan pelepasan. Obat-obat tertentu dapat mempermudah pelepasan neurotransmitter dari vesikula sinaptik. Dan yang terakhir, untuk menghambat pelepasan, ada beberapa obat tertentu yang juga dapat menghambat pelepasan pada neurotransmitter. Lalu, berinteraksi dengan reseptor. Ada dua reseptor yang mempengaruhi mekanisme kerja pada saraf otonom, yaitu reseptor agonis dan reseptor antagonis. Agonis yaitu merupakan obat yang meniru efek neurotransmitter alami dan mengaktifkan reseptor serta memicu respons. Lalu antagonis yaitu obat yang memblokir reseptor, mencegah neurotransmitter alami berikatan dan memicu respons. Lalu, pengaruh dalam metabolisme neurotransmitter. Ada dua pengaruh dalam metabolisme neurotransmitter. Yang pertama adalah untuk menghambat enzim pemecah dan yang kedua adalah untuk meningkatkan reuptake. Menghambat enzim pemecah. Obat-obat tertentu dapat menghambat enzim yang memecah neurotransmitter dan pada akhirnya kadar neurotransmitter dalam sinaps akan meningkat. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan reuptake. Obat-obatan tertentu juga dapat meningkatkan reuptake neurotransmitter kembali ke dalam neuropresinaptik dan untuk mengurangi efeknya. Selanjutnya adalah obat ganglia. Fungsi utama ganglia basal adalah untuk mengendalikan gerakan sadar dan proprioseptif. Ia menerima sinyal dari korteks, menimbang sinyal tersebut, dan menentukan tindakan apa yang harus dihilangkan hambatannya. Untuk memahami sirkuit yang dibutuhkan dalam ganglia basal, nukleusnya harus dibagi menjadi nukleus input, nukleus output, dan nukleus intrinsik. Nukleus input utama ke striatum adalah input dopaminergik dari substantia nigra pars compacta serta input rangsang dari korteks dan nukleus thalamus intralaminaris. Output utama dari striatum adalah globus pallidus internal atau substantia
nigra pars reticulata. Kompleks globus pallidus internal dan substantia nigra pars reticulata mengirimkan proyeksi penghambatan ke ventral anterior dan ventral lateral talamus. Substantia nigra pars reticulata juga bersinaps pada colliculus superior, nucleus pedunculopontine, dan formasi retikular medular untuk memodulasi kesadaran dan perhatian. Lalu, indikasi obat pada sistem saraf otonom. Indikasi obat adalah informasi yang menjelaskan tentang penggunaan obat untuk mengatasi suatu penyakit tertentu. Penjelasan lebih lanjut mengenai indikasi obat pada sistem saraf otonom akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai interaksi obat pada sistem saraf otonom. Yang pertama pada obat kolinergi. Obat kolinergi biasanya disebut dengan obat parasimpatomimetik karena kerjanya mirip dengan rangsangan saraf parasimpatik. Rangsangan saraf simpatis ini terbagi menjadi dua, yaitu obat yang kerjanya tidak langsung dengan menghambat enzim asetilkolinesterase, terjadi peningkatan kadar asetilkolin yang bekerja di reseptor kolinergi. Yang kedua adalah obat yang bekerja langsung pada reseptor kolinergik sebagai agonis. Yang dimaksud di sini adalah zat atau obat yang berikatan langsung dengan reseptor kolinergik dan mengaktifkannya, mirip dengan bagaimana asetilkolin bekerja. Selanjutnya, obat yang kedua adalah obat antikolinergik. Obat antikolinergik ini bekerja dengan cara menghambat asetilkolin, yaitu zat kimia penghantar sinyal antara sel-sel saraf atau neurotransmitter. Obat antikolinergik atau antagonis reseptor kolinergik meliputi antimuskarinik dan antinikotinik. Obat antimuskarinik banyak digunakan untuk terapi dan menjadi prototip golongan ini adalah atropin. Selanjutnya yang ketiga adalah obat adrenergik. Obat adrenergik ini agen simpatomimetik yang digunakan untuk menambah katekolamin endogen pada sistem saraf simpatik untuk manfaat terapi. Tubuh memiliki distribusi reseptor adrenergik yang luas di banyak sistem organ. Tanpa pemahaman menyeluruh tentang subtipe adrenoreseptor yang terlibat dalam berbagai jaringan, efek klinis yang diamati dapat tampak membingungkan karena aktivitas reseptor yang tumpang tindih dan efek yang berbeda terlihat pada dosis yang berbeda. Meskipun di luar cakupan tinjauan ini bisa kita lihat ada ringkasan contoh indikasi simpatomimetik yang saat ini disetujui oleh FDA. Nah, obat adrenergik atau agonis adrenergik sering disebut sebagai obat simpatomimetik. Ada dua, yaitu obat adrenergik bekerja langsung adalah obat yang langsung bekerja sebagai agonis di reseptor adrenergik. Misalnya epinefrin dan norepinefrin. Yang kedua adalah obat yang bekerja tidak langsung adalah melalui pelepasan norepinefrin. Ini penghambat reuptake dan penghambat enzim metabolisme norepinefrin. Nah, selanjutnya ada obat anti-adrenergik. Obat ini adalah obat simpatolitik bekerja dengan menghambat aktivitas sistem saraf simpatik melalui penghambat reseptor katekolamin atau penghambat produksi, penyimpanan, dan atau pelepasan ketokolamin. Indikasi obat simpatolitik adalah mengurangi pelepasan norepinefrin dan saraf simpatik, menghambat vasokonstriksi yang disebabkan oleh stimulasi saraf simpatik, mengobati penyakit kardiovaskular, dan sebagai obat anti kecemasan. Selanjutnya ada obat anti-adrenergik.
Obat anti-energenik atau antagonis reseptor adrenergik menghambat interaksi antara epiderfin. Obat-obat ini banyak digunakan di klinik karena efek hambatannya di reseptor. Adrenergik alfa dan beta dapat menghambat berbagai penyakit yang patofisiologinya melalui aktivitas simpatis. Selanjutnya ada obat ganglia, levodopa. Levodopa adalah prekursor dari dopamin yang merupakan neurotransmitter penting untuk kontrol motorik. Pada pasien Parkinson, kadar dopamin untuk menurun karena regenerasi sel-sel saraf yang menghasilkan dopamin ganglia basal. Levodopa bekerja dengan cara meningkatkan pasokan dopamin di otak melalui pemulihan fungsi motorik yang terganggu. Selanjutnya, kontraindikasi obat pada sistem saraf otonom. Selanjutnya ada obat kolinergik. Yang pertama itu ada asma. Pada asma, obat kolinergik dapat membantu bronkospasme yang dapat memburuk kondisi asma. Yang selanjutnya ada olcum pepticum. Obat ini dapat meningkatkan sekresi asam lambung yang dapat memperbaiki virus pepticum. Selanjutnya ada hipermotilitas khusus. Obat kolinergik dapat meningkatkan peristaltik usus yang dapat menyebabkan diare. Selanjutnya ada glaukoma sudut tertutup. Pada ini obat dapat meningkatkan tekanan di intraokular yang dapat memburuk glaukoma sudut tertutup. Selanjutnya ada bradikardia. Obat kolinergik dapat menurunkan frekuensi jantung yang dapat menyebabkan bradikardia. Selanjutnya ada hipertensi. Obat ini dapat meningkatkan tekanan dalam beberapa kasus. Selanjutnya ada obat antikolinergik. Yang pertama itu ada glaukoma sudut tertutup, di mana penerapan glaukoma sudut tertutup ini dengan meningkatkan tekanan intraokular. Selanjutnya ada retensi urin. Ini obat antikolinergik dapat menyebabkan kesulitan buang air kecil, terutama pada pasien yang prostatnya membesar. Selanjutnya ada konstipasi. Pada ini dapat memperlambat pergerakan usus dan memperburuk sembelit. Selanjutnya yaitu obat antikolinergik. Yang pertama yaitu takikardia. Takikardia ini dapat meningkatkan detak jantung. Selanjutnya yaitu miastenia gravis. Dapat memperburuk gejala miastenia gravis, yaitu penyebab autoimun yang menyebabkan kelemahan otot. Selanjutnya yaitu megalocon toksik. Kondisi ini ditandai dengan dilatasi kolon yang parah yang harus dihindari penerimaan obat antikolinergik. Selanjutnya yaitu obat adrenergik. Tidak ada kumpulan kontraindikasi universal untuk semua simpatomimetik, tetapi kondisi pasien saat ini mungkin menawarkan kontraindikasi relatif dan perlunya titrasi yang cermat atau pemilihan simpatomimetik yang lebih tepat. Meskipun sangat jarang, reaksi hipersensitivitas sejati akan dianggap sebagai kontraindikasi untuk agen tertentu. Setelah tinjauan pustaka yang komprehensif, berikut ini adalah survei singkat tentang kontraindikasi untuk agen simpatomimetik utama. Dosis tinggi penilevin juga dapat dikaitkan dengan bradikardia refleks ekstrem atau asistol. Karena alasan ini, fenilerin merupakan kontraindikasi relatif pada pasien dengan riwayat bradikardia ekstrem. Selanjutnya yaitu hipertensi. Adrenergik dapat meningkatkan tekanan darah sehingga kontraindikasi pada pasien dengan hipertensi yang tidak terkontrol. Selanjutnya yaitu jantung koroner. Dapat meningkatkan beban kerja jantung sehingga dapat memicu angin atau infark miokard pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Selanjutnya yaitu aritmia jantung. Dapat memicu atau memperparah aritmia jantung. Obat adrenergik selanjutnya yaitu glaukoma sudut sempit. Dapat meningkatkan tekanan intraokular sehingga memperburuk glaukoma sudut sempit. Selanjutnya hipertiroidisme. Dapat memperkuat efek hormon tiroid sehingga dapat memperburuk gejala hipertiroidisme. Selanjutnya yaitu diabetes. Dapat menyebabkan retensi urin pada pasien dengan hipertrofi prostat. Selanjutnya yaitu hipertrofi prostat. Dapat menyebabkan retensi urin pada pasien dengan hipertrofi prostat. Selanjutnya yaitu kegelisahan dan insomnia. Dapat menyebabkan kecemasan dan kesulitan tidur.
Selanjutnya yaitu obat antiadrenergik. Yang pertama itu brakardia. Dapat memperlambat detak jantung. Jika dari awal sudah memiliki detak jantung yang lambat, obat ini akan memperburuk kondisi. Selanjutnya yaitu hipotensi. Dapat menurunkan tekanan darah apabila memiliki riwayat tekanan darah rendah. Obat ini akan menyebabkan hipotensi yang lebih parah. Selanjutnya yaitu asma. Beberapa jenis obat antiadrenergik dapat memicu bronkospasme yang dapat memperburuk gejala asma. Selanjutnya gagal jantung. Obat antiadrenergik dapat memperburuk gejala gagal jantung. Selanjutnya diabetes. Obat antiadrenergik dapat mempengaruhi kadar gula dalam darah. Selanjutnya penyakit ginjal. Obat antiadrenergik dapat mempengaruhi fungsi ginjal. Selanjutnya penyakit hati dapat mempengaruhi fungsi dari hati. Selanjutnya kehamilan dan menyusui. Penggunaan obat antiadrenergik selama kehamilan dan menyusui harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Selanjutnya obat ganggalia. Levodopa. Levodopa tidak bisa langsung diubah menjadi dopamin di seluruh tubuh karena bisa menyebabkan efek samping seperti mual dan tekanan darah rendah. Oleh karena itu, levodopa biasanya diberikan bersamaan dengan obat lain seperti carbidopa atau benserazid yang berfungsi menghambat konversi levodopa menjadi dopamin di luar otak, sehingga lebih banyak levodopa bisa mencapai otak. Selanjutnya efek samping dari obat kolinergik. Biasanya terjadi karena penggunaan pilokarpin dan kolinester pada dosis yang berlebihan. Penghambatan kolinesterase sering menimbulkan itoksi akut khususnya dari kelompok irregular organofosfat yang banyak terdapat pada pestisida dan insektisida. Gejala etoksikasi akut utamanya merupakan gejala muskarinik. Biasanya terjadi gejala SSP berupa kejang, koma, dan dapat diikuti gejala nikotinik perifer. Selanjutnya, obat antikolinergik, sehingga pemberian atropin untuk mengurangi sekresi atau spasme di gastrointestinal akan menimbulkan efek samping berupa midriasis dan sikloplegia. Efek samping atropin yang terjadi pada dosis besar berupa intoksikasi dapat mengenai berbagai organ dengan manifestasi berupa mulut kering, midriasis, takikardia, kulit panas dan kemerahan atau flusing, suhu tubuh meningkat, agitasi, dan delirium. Baiklah, selanjutnya ada obat anrenergik. Efek samping dari obat anergik pada umumnya merupakan kelanjutan efek farmakologi pada penggunaan dosis yang berlebihan yang menyebabkan kenaikan tekanan darah, takikardi, arritma, sakit kepala, dada, rasa nyeri pada dada, rasa tidak enak di mulut, sembelit, diare, rambut rontok, insomnia, mual, nyeri otot, palpitalis, gatal, muntah, kram dan kram di perut. Selanjutnya ada efek samping dari obat antiadrenergik. Efek samping utama dari obat antagonis reseptor adrenergik alfa 1 sebagai obat antihipertensi atau kenaikan tekanan darah adalah hipotensi ortostatik atau kondisi di mana tekanan darah itu menurun dengan drastis saat kita berdiri ataupun kita duduk. Efek samping antagonis reseptor adrenergik beta adalah bronkokonstraksi atau kondisi di mana otot-otot polos dari bronkus yang berkontraksi. Selanjutnya ada obat ganglia. Ada levopoda yang dapat menyebabkan efek samping terutama setelah penggunaan jangka panjang atau penggunaan yang sering dipakai. Nah, di situ ada dyskinesia atau hipotensi ortostatik atau tekanan darah rendah yang dapat menyebabkan pusing. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman dan ibu yang telah mendengarkan presentasi kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.